H-1 jelang menikah secara sah dengan konsep serba spektakuler. Ada yang unik sekaligus tegang mewarnai menit-menit persiapan Vicky Prasetyo dan Angel Elga menuju pelaminan. Ya, kurang sehari jelang seremoni pernikahannya digelar hari Jumat sore nanti di Masjid Istiqlal, Vicky berusaha tampil maksimal tampan dengan melakukan perawatan wajah. Uniknya, alih-alih mendatangi klinik kecantikan seperti sederet selebriti lain ketika hendak menikah, kemarin Vicky lebih memilih melakukan perawatan wajah di rumahnya sendiri di kawasan Jakarta Selatan. Maklum, Vicky terlalu sibuk mengurus setumpuk persyaratan nikah hingga mempersiapkan pesta resepsinya nanti. Tapi seolah tak ingin tampil di pesta pernikahannya sendiri dengan wajah lelah, Vicky pun tetap menjalani serangkaian perawatan wajah dengan fasilitas serba eksklusif seperti berikut ini. Oke pemirsa Hotshot, alhamdulillah saya besok udah menikah. Jadi saya butuh perawatan dan saat ini tentunya saya perawatan spesial. Nah ini bisa dipanggil di rumah. Yuk, ini di rumah saya, istri saya Angel udah pergi. Tuh, ini ada suster saya, ini ada putri saya. Halo Aura. Hey. Kok gitu? Ya oke. Ya halo. Kira-kira saya perawatan apa ya hari ini? Mas Vicky, biasanya yang bagus itu adalah facial collagen. Itu gunanya untuk supaya lebih cerah aja nanti di hari H-nya kayak gitu. Ini pakai apa Mbak? Krim gitu? Ini kita pakainya cleansing memang khusus dari Q Clinic. Jangan lupa besok dampingin live tuh. Jangan lupa besok dampingin live katanya. Iya, di scrub dulu mukanya. Lumayan sibuk juga, namanya diurus, semuanya serba sendiri. Ya, pertama kali menggelar pesta pernikahan dengan konsep yang tak tanggung-tanggung heboh hingga melibatkan helikopter dan kapal pesiar mewah, maka Vicky pun harus menjaga stamina dan terlihat tampan maksimal untuk menghadapi 3.000 tamu undangan pesta pernikahannya nanti. Maka Vicky pun berkonsentrasi menjalani perawatan wajah sambil sibuk mengurus dan memastikan persiapan pernikahannya lewat handphone. Jadi kita hilangkan komedo-komedo dulu biar nanti pas di make up hasilnya jadi bagus. Karakter kulitnya Mas Vicky ini seperti apa sih? Kalau untuk karakter kulitnya itu lumayan bagus ya, Skin krokodil. Ya, tingkat fokusnya tidak mudah jerawatan sepertinya. Aku lihat hasilnya. Kalau kul-kul ini supaya Mas Vicky ini seger aja gitu. Jadi ada kayak pendingin es gunanya untuk menutup kembali pori-pori yang sudah terbuka karena ada proses steam tadi. Pendingin es. Biar lebih rileks juga ya. Iya, dingin banget ya. Kayak diinin dekat batu es pemirsa. Ya. Gimana rasanya? Gimana? Terakhirnya dibersihin supaya mukanya lebih putih. Selesai. Iya pemirsa, udah selesai. Wah cerah banget deh. Puas dengan hasil perawatan wajahnya jelang hari H menikah, Vicky pun terlihat berbinar bahagia tak sabar menyongsong momen akad nikahnya hari ini.
Tak dipungkiri Vicky jika dirinya berdebar gugup karena menggelar pesta dengan budget fantastis hingga lebih dari 4,5 miliar rupiah, lengkap dengan sederet atraksi yang tak mudah. Karena kabarnya, setelah melangsungkan akad nikah di Masjid Istiqlal, Vicky akan terbang dengan menggunakan helikopter lalu meloncat turun menuju kapal pesiar mewah yang konon menghabiskan biaya super mahal. Ya kalau RAB-nya sih hampir 4,an sekian gitu, RAB-nya gitu. Cuma kan itu banyak disupport juga dari endorsement dan sponsor yang lainnya. Ya kalau uang pribadinya sih nggak sampai sedemikian, kan itu dibantu juga sama endorse dan sponsor. Terus juga ditayangin stasiun TV, alhamdulillah ada rezeki eksklusifnya, gitu-gitu aja sih. Cuma setelah ini yang kita pikirkan mungkin ya punya tempat tinggal buat apa-apa yang lebih sama hasilnya jadinya apa gitu. Ya pasti deg-degan, bangga juga kan bentar lagi besok udah mau acaranya, udah. Cuma hujan kayak bikin khawatir sedikit sih, tapi apapun yang Allah berikan terhadap kami di pernikahan kami ya kita laksanain. Ironisnya, di tengah debar-debar antusias Vicky dan Angel mempersiapkan pesta pernikahan, lagi-lagi Farhad Abbas muncul dengan pelaporan hukumnya. Setelah lebih dari 4 kali melaporkan Vicky Prasetyo dengan 4 kasus hukum dan klien yang berbeda, hari Kamis kemarin tepat saat Vicky bersantai melakukan perawatan wajah, Farhad justru resmi melaporkan Angel Elga karena konon telah melabrak klien Farhad di rumahnya pada tanggal 7 Februari 2018. Apa yang sebenarnya terjadi? Tinggal menghitung hari jelang pesta pernikahannya digelar, mengapa Angel menyatroni rumah klien Farhad dan konon melakukan teror. Bertubi-tubi diberondong pelaporan hukum baik dari Farhad Abbas hingga para mantan barisan sakit hati Vicky Prasetyo. Seperti Vivi, mungkinkah Angel merasa terpojok dan ketakutan hingga mendatangi rumah klien Farhad? Benarkah karena dilaporkan, Angel jadi menghilang, tak mendampingi Vicky menjalani perawatan jelang menikah kemarin? Hari ini kita resmi nomor laporan polisi 762 2018 melaporkan Angel Elga pasal 310, 311 KUHP, pasal 335 KUHP, dan pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 3. Sampai hari ini dia masih mengupload di Instagram mempermalukan dan menuduh memfitnah klien kami. Pada tanggal 7 Februari 2008, Angel datang ke kediamannya membuat statement di akun Instagram milik Angel Elga dengan mengatakan, malam ini saya memang bertamu. Bukan bertamu, dia meneror. Tidak ada bertamu datang tengah malam. Rumah perempuan yang sampai menuduh keluarga kami negatif, dia menyebut nama klien kami. Kemudian sengaja ke sana agar menekan kita dengan stop membuat fitnah. Tidak ada fitnah. Ya udah nggak apa-apa. Mereka sih sah aja untuk melakukan apapun. Yang penting saya fokus dengan acara pernikahan kami gitu. Ya yang pasti saya nggak terlalu memikirkan itu. Yang penting saya juga minta doa dan restunya aja dari siapapun. Tahu sendiri saya mau orangnya ketawa mulu dan nyantai. Ya udah jalanin aja. Ya namanya juga mau menikah itu sih lebih menarik, lebih gairah mikirin yang lain-lain lah, kayak macam persiapan catering, dekor dan lain-lain. Pernikahan itu kan bahagia ya. Tapi kalau dengan 6 laporan dan memang pernah merugikan orang lain, tidak ada kebahagiaan itu hanya sekedar hiasan doang. Tapi hati dan pikirannya tinggal nunggu dijemput aja sama polisi. Tepat di hari peringatan ulang tahun Olga Syahputra, sederet fakta mengejutkan justru terkuak. Jika Billy Syahputra lebih memilih menemani Hilda sang kekasih membatalkan pernikahannya daripada menengok ke makam sang kakak, maka lain halnya dengan Nurrohman sang ayah. Ayah Olga ini justru belak-belakan menguak perekonomian keluarga yang menurun drastis. Lantas benarkah karena tak sanggup lagi Nurrohman berniat untuk banting setir menjadi supir angkot? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini. Mengejutkan,
tak pernah menyatakan secara resmi status hubungannya dengan Hilda Fitria, hari Kamis tanggal 8 Februari kemarin, Billy Syahputra tiba-tiba saja terlihat bersama Hilda di Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat. Usut punya usut, Billy tengah mendampingi Hilda untuk mengajukan pembatalan pernikahan dengan artis Chris Hatta. Sempat dituding sebagai orang ketiga yang menjadi duri dalam pernikahan Hilda dan Chris Hatta, kehadiran Billy Syahputra mendampingi Hilda kemarin tak pelak mencuatkan tanda tanya besar. Mungkinkah tudingan Chris Hatta bukan sekedar isapan jempol belaka? Entahlah, yang jelas jika Billy menolak menjadi pemicu retaknya hubungan Hilda dan Chris Hatta, maka lain halnya dengan Hilda yang belak-belakan menunjukkan sederet keganjilan di balik buku nikah yang diakui Chris Hatta menjadi bukti pernikahan resminya dengan Hilda. Billy di sini nggak ada sangkut pautnya, dalam arti memang dari Hilda sama Chris sudah menyangkut pautkan dengan nama saya Billy gitu. Pada intinya di sini Bang Billy posisi cuma support Hilda aja gitu. Kalau ada pernikahan pasti akan kami ajukan gugatan perceraian. Karena tidak adanya pernikahan itulah, maka kami ajukan pembatalan perkawinan. Karena pembatalan kalau kita diamkan, itu tetap tercatat dalam register kantor urusan agama bahwa antara Hilda dengan pihak tergugat itu menikah. Makanya kita harus lakukan pembatalan, menyatakan bahwa tidak pernah ada pernikahan antara Hilda dengan Chris Hatta. Ini mama saya, Ibu Ramawati. Di buku itu ditulisnya sudah almarhumah. Kenyataannya mama saya masih sehat. Ditambah lagi, ayah saya dibilang sudah almarhum. Dan yang ketiga, alamat saya itu tidak benar. Yang keempat yang membuat saya lebih terkejut lagi dan saya lebih shock, tanda tangan saya itu dipalsukan. Kami cek di sana di KUA, menurut kepala KUA, bukunya itu memang produk dari KUA, bukunya ya. Tapi isi dari buku tersebut maupun dokumen-dokumen pendukungnya itu semuanya tidak benar, semuanya palsu. Kehadiran Billy Syahputra yang mendampingi Hilda Fitria di tengah kemelut cintanya dengan Chris Hatta itu pun menyisakan pemandangan ganjil. Pasalnya tidak seperti biasanya, tepat pada tanggal 8 Februari yang notabene adalah hari ulang tahun almarhum Olga Syahputra sang kakak, Billy yang biasanya rajin berziarah ke makam Olga untuk mengirim doa, tapi kini mendadak berubah agenda. Billy tak lagi mengunjungi makam Olga sang kakak, tapi justru lebih memilih mendampingi Hilda menyisakan teka-teki. Ada apa dengan Billy Syahputra? Jika sederet sahabat Olga seperti Jessica Iskandar saja tak pernah melewatkan momen ulang tahun Olga dengan mengunjungi makam komedian tersebut, mengapa Billy justru memilih absen demi Hilda? Mungkinkah rumor bahwa Billy menjadi orang ketiga yang merusak hubungan Hilda dan Chris Hatta bukanlah sekedar tong yang kosong nyaring bunyinya, hingga Billy rela mengorbankan ritual yang biasa dilakukan untuk memperingati ulang tahun Olga sang kakak demi menemani Hilda? Belum, kemungkinan besok kali. Terus tanggal 11 kemungkinan kita ngumpul sama para fans-fansnya Bang Billy sama almarhum untuk ngerayain ulang tahunnya almarhum, itu baca doa, gitu aja sih. Olga juga pasti paham. Dan ketika dengan adanya masalah ini, almarhum juga pasti dukung apa yang menurut Billy itu benar, pasti didukung. Billy tidak pernah mengambil hak orang lain yang bukan milik Billy, gitu intinya sih. Ya, 3 tahun sudah almarhum Olga Syahputra berpulang ke rahmatullah, menyisakan riak-riak kejutan dan perubahan sepeninggal komedian kelahiran tahun 1983 itu pergi. Jika Billy mulai mengubah ritualnya, tak lagi harus mengunjungi makam Olga tepat di hari ulang tahunnya, maka lain halnya dengan kedua orang tua Olga. Pasalnya sepeninggal Olga, orang tua Olga terutama Nur Rohman sang ayah berjibaku jatuh bangun, berusaha menyangga ekonomi keluarga yang merosot drastis karena kehilangan Olga sang tulang punggung keluarga. Tak banyak yang tahu, bahkan Nur Rohman sempat terpaksa menjual sejumlah barang-barang peninggalan Olga demi melanjutkan hidup. Sebagian udah dijualin. Ya, dibilang iya. Kalau dia kan dulu enak. Tapi kan kita bukan dari orang kaya, orang susah, kita supir angkot. Nah, kalau narik angkot 06 Gandaria Kampung Melayu tuh, kalau pulang jangan lupa, Bapak beli soto 1, air yang banyak. Alhamdulillah ya, waktu itu agak ya lumayan merosot itu, tapi sekarang alhamdulillah Bang Billy. Tapi memang anak saya
istilahnya Bang Billy tuh sama aja sama Olga gitu. Walaupun nggak ini ya udah Bapak udah duduk manis saja. Bapak yang penting jalani 5 waktu. Ntar Bang Billy yang iniin, yang dibiayain semua sama dia. Tapi hebatnya, di tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit, keluarga Olga Syaputra tetap setia berusaha mewujudkan wasiat Olga untuk mendirikan rumah ibadah. Meski mengalami kesulitan uang hingga harus menjual beberapa barang peninggalan Olga, toh keluarga Olga tak pernah lupa untuk menyisihkan uang untuk membangun sebuah musola hingga berdiri megah dan konon menyedot budget hingga lebih dari 200 juta rupiah. Dan kini setelah 3 tahun Olga pergi, jatuh bangun keluarga Olga untuk menggalang doa serta amal untuk almarhum pun menuai buah manis. Musola yang diberi nama Birrul Walidain Olga Syaputra itu pun ramai digunakan masyarakat setempat untuk beribadah, hingga tempat bagi anak-anak untuk belajar mengaji, mengalirkan keajaiban doa dan amal ibadah untuk almarhum Olga Syaputra. Dan alhamdulillah adanya musola seperti yang megah ini sangat bersyukur gitu ya. Saya berterima kasih banyak kepada keluarga almarhum Olga Syaputra ya, terutama untuk Bapak Nur Rahman yang telah memberikan sumbangannya, dan sampai saat ini pun saya sini sebagai warga di sini dikasih kepercayaan untuk menjaga dan merawat dan apa yang beliau berikan kepada warga Durensawit ini. Mudah-mudahan almarhum yang sedang ulang tahunnya dia ya, yang ke berapa nih? 33 kali ya, 33 kali. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dibuka pintu yang seluas-luasnya. Mohon maaf, saya sebagai orang tua, almarhum suka ceplas-ceplos ya. Nah, kita mohon maaf pada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan almarhum dibuka, pintunya lebar-lebar. Kalau bisa dibilang sedih, siapa sih yang nggak sedih? Tapi kita sebagai manusia pastinya akan merasakan ditinggalnya sama orang terdekat, kerabat, sahabat, keluarga, saudara, orang tua. Pasti ada rasa kesedihan itu timbul, tapi gimana cara kita menyikapi dengan baik? Ya udah, kita jangan bersedih-sedih terlalu berkepanjangan. Kita cuma bisa yang hidup di muka bumi ini, khususnya yang masih hidup itu, cuma bisa berdoa buat almarhum. Jadi ya pasrahin aja gimana caranya Bang Billy, keluarga harus tetap semangat gitu. Kabar duka justru dituai Ustadz Dery Sulaiman. Pasalnya, Alisa sang putri yang tengah berada di Bali dikabarkan menghilang karena sudah 3 hari tidak bisa dihubungi dan tanpa kabar berita. Lantas apakah yang sebenarnya terjadi terhadap Alisa? Seperti apa pula jatuh bangun Ustadz Dery mencari putrinya? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara yang berikut ini. Ustadz Dery Sulaiman yang pernah tergabung dalam grup band Bernafas Religi bersama Sunu X Mata Band tengah disaput rasa khawatir. Sebagai orang tua, Dery gundah gulana ketika 2 minggu terakhir putrinya Alisa Spicak tak pulang ke rumah. Alisa yang sudah berusia 18 tahun disebut Dery kabur dari rumah setelah mereka terlibat pertengkaran hebat. Dery yang mengaku terlalu keras mendidik sang putri dibuat terkejut ketika mendapati Alisa sudah tak berada di rumah sekembalinya ia dari berdakwah. Kepada orang yang membantu Dery di rumah, Alisa mengaku ingin pergi ke Bali. Dan sebelum pergi, Alisa juga meninggalkan sepucuk surat untuk Dery dan sang ibunda agar tak mengkhawatirkan dirinya.
Ini sebetulnya runutan proses remajanya dia ya. Dari kecil tuh sering dimarahin, gak ada masalah kan. Kalau dia salah dimarahin, dia santai aja. Tetap aja dia sayang, dia baik sama abinya, sama mamanya. Tapi setelah baru-baru ini nih, kemarin dia ketika ditegur dia ada salah, dia salah memang. Dan itu tidak bisa ditoleransi salah itu. Cuman ketika ditegur dia malah bantah. Gitu. Kaget saya. Ya, karena anak bantah kita kan jadi emosi kan. Pulang-pulang nggak ada dia di rumah. Kemudian yang jaga rumah bilang dia pergi bawa koper. Pergi kemana? Yang dia bilang pergi ke tempat bagista. Dipesanin taksi online. Mau pergi ke airport. Dia bilang sudah izin sama Abi sama Mama mau pergi ke Bali. Maka kami tahu dia di Bali. Besoknya kami susul ke Bali langsung cari dia ke tempat teman-teman yang ini semua. Tapi bilang nggak tahu, nggak ada semua. Tapi dia tetap menenangkan, aku sholat kok, aku baik-baik aja, jangan khawatir. Aku udah komitmen, aku nggak akan pulang. Aku akan kerja, nyari kerja, mau cari uang sendiri. Nggak mau nyusahin mama, nggak mau nyusahin Abi. Itu aja, bahasanya terus. Terus makanya kita diam aja, kita nggak lapor polisi, nggak lapor media kan. Sejak meninggalkan rumah, Alisa disebut Dery selalu berkomunikasi kepada sang ibunda. Tapi 3 hari belakangan handphone Alisa sudah tak bisa dihubungi sama sekali. Hal ini pula yang mencuatkan kekhawatiran Dery dan sang istri hingga akhirnya mereka melapor ke Polda Metro Jaya. Tetapi benarkah Dery mencurigai seorang wanita bule yang diduganya memberi pengaruh kepada Alisa sang putri? 3 hari yang lalu itu lost kontak, HP-nya nggak bisa dihubungin, saya diblok. Mamanya diblok, kita mulai panik, mamanya mulai nangis-nangis. Makanya saya lapor, saya bikin laporan kemarin di sana. Dia mau tolong, tapi dia bisa tolong kalau HP-nya nyala kan, baru ketahuan kan. Ya. Tapi kita yakin dia di Bali, karena nggak mungkin Ica tuh mau pergi sama orang yang nggak kenal. Kita sudah tahu sih sebetulnya curiga orangnya, cuma kita nggak bisa menuduh sebelum kita tangkap betul. Mereka di sana, Ica di sana. Orang itu kita udah telepon, nggak ada. Orang bule perempuan. Iya, saya pernah ribut sama orang itu dulu. Ada masalah lah dulu. Masalah utang piutang dan sebagainya. Kita di Bali kan kita muamalahnya sama bule, Bang. Dan ketika Alisa sudah 2 minggu tak pulang dan 3 hari terakhir tanpa kabar sama sekali, orang tua mana yang tak gelisah? Hal ini pula yang membawa istri Dery turun langsung mencari putrinya di Bali. Lalu seperti apa rasa penyesalan Ustadz Dery saat memarahi putrinya terlalu keras, hingga harapannya agar sang putri bisa kembali ke pelukan mereka? Ya, masih kita belum ketemu. Di Bali, pergi ke Bali. Iya baru kemarin pergi ke Bali. Balik sejak dia nggak bisa dihubungin, dicari lagi ke Bali. Betul-betul khawatir hari ini. Dan kekhawatiran itu memuncak sampai saya nggak bisa tidur lagi, saya gelisah. Aduh, apalagi di rumah lihat kamarnya dia kosong. Maka saya sudah bilang sama dia waktu masih bisa komunikasi, maafin Abi, saya minta maaf. Maafin Abi, saya minta maaf. Minta maaf. Sekali lagi kalau dia nonton TV, saya minta maaf sebesar-besarnya. Nggak ada yang salah, semua salah saya aja. Semua saya yang salah. Jadi saya cuma berharap mudah-mudahan dengan datangnya, dengan pemberitaan media, dia nonton. Adapun orang yang pernah ngelihat dia, Ica coba lihat wajahnya kan di sini kan. Tolong pergi laporan dia di mana. Dari kesedihan Ustadz Dery Sulaiman, di lain kisah, gegap gempita ajang Asian Games 2018 yang akan digelar 6 bulan lagi di Indonesia sudah kental terasa. Kamis kemarin secara resmi, MTech Group memberi pengumuman mengembirakan bahwa ajang yang akan digelar mulai 18 Agustus hingga 2 September 2018 mendatang akan disiarkan oleh SCTV, Indosiar, dan platform MTech Group lainnya. Dan dari 40 cabang olahraga serta 462 nomor perlombaan yang akan dihelat, SCTV dan Indosiar akan menyiarkan 4 cabang olahraga secara eksklusif, yakni sepak bola, bulu tangkis, bola voli, dan voli pantai.
insan di negara yang bebas merdeka, rukun damai. Hari ini kita memberikan suatu statement resmi bahwa MTech merupakan broadcast official daripada Asian Games. Jadi tentu saja kita akan mengerahkan berbagai platform media kita, mulai dari SCTV, Indosiar, O-Channel untuk free to air-nya. Lalu juga kita ada PayTV atau Next Media, dan kita ada online platform yaitu video.com yang kemungkinan besar kita akan menggunakan BBM. Kita nanti akan menggunakan blok waktu, jadi pada saat Asian Games dilakukan, setiap hari mulai dari 12.30 sampai pukul 7 malam, kita akan menyiarkan semua pertandingan secara live. Kita juga akan menyiarkan 4 cabang eksklusif, yaitu sepak bola, badminton, bola voli, dan bola pantai di jam manapun. Ajang Asian Games yang diikuti oleh 45 negara dengan 15.000 atlet yang akan ikut serta, segala persiapan juga terus dikebut segala instansi terkait demi kesuksesan ajang 4 tahunan tersebut. Tadi atletik sudah mulai masuk barang-barang equipmentnya dan masih ada waktu. Insya Allah saya rasa kita ini, tapi kita terus perbaikilah, terutama di transportasi ya, karena kita tahu dari hasil tes kita, dari hasil village ke tempat pertandingan, kemarin waktu kita tes dengan jalan darat dan tol itu kira-kira 41 menit. Tapi ketika lewat jalan tol itu bisa 27 menit. Karena memang di tes event ini kan tidak jualan tiket kita mencoba sistem tiketing kita. Dan saya yakin juga pasti masyarakat juga masih terkaget-kaget untuk jalan dari pintu VIP barat ke dalam, pasti masih kaget ya. Tapi ya inilah kultur yang kita harus lakukan. Rukun damai sentosa di setiap masa, bersatulah kita semua. Hey Indonesia, energi muda menuju dunia, energi Indonesia, semangat di dada. Energi Indonesia, Indonesia Jaya. Setelah Tessa Kaunang melaporkan Sandy Tumiwa ke polisi, benarkah kekasih Tessa juga akan memperkarakan Sandy karena merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya? Sementara itu, seperti apa pula komentar Ayu Dewi terkait status mantan tunangannya Zumi Zola yang kini jadi tersangka KPK? Sesaat lagi, hanya di Hot Shot. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Aksi Sandy Tumiwa menggerebek kediaman mantan istrinya, Tessa Kaunang, karena diduga kerap membawa laki-laki ke rumahnya yang sempat heboh beberapa waktu lalu, kini justru berbuntut panjang. Setelah Tessa melaporkan mantan suaminya itu ke polisi, kini giliran kekasih Tessa sendiri yang akan memperkarakan Sandy Tumiwa karena dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Meski perkaranya dengan Sandy Tumiwa bergulir hingga ke ranah hukum, Tessa Kaunang tetap berbunga-bunga karena cinta, seperti ketika dirinya berbagi cerita tentang kejutan ulang tahun kekasihnya. Bahwa dia pun merasa keberatan ya atas peristiwa yang dilakukan oleh Sandy ya sampai harus terblok di media. Dia juga mempunyai hak hukum. Maka dalam waktu dekat ya ketika beliau bisa, kami akan melaporkan Sandy kembali ya atas dugaan pencemaran nama baik ya ke publik melalui media. Kenapa? Faktanya saya selaku kuasa hukumnya beliau, saya sudah melihat jadwalnya beliau. Hari itu beliau memang tidak ada di Jakarta. Lagi kerja. Ya, lagi bekerja. Nah, ini kan satu pencemaran nama baik gitu loh terhadap klien kami. Maka dalam waktu-waktu dekat ini, ketika beliau bisa, Sandy akan kami laporkan dengan pasal yang baru. Ya ulang tahun aja. Ya ulang tahun aja ya dirayakan. Ya, namanya juga pacar. Biasa aja sih, karena kan udah gede juga, udah tua juga lah umurnya lah gitu. Jadi nggak yang aneh-aneh, ya makan aja paling.
Kebahagiaan tengah menyelimuti aktris cantik Nabila Syakib dan suaminya Reshwara Argya Ardinal. Pasangan yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 2 tahun lebih tersebut dikaruniai anak pertama pada tanggal 6 Februari 2018 lalu. Kehadiran tangis bayi berjenis kelamin perempuan tersebut jadi anugerah yang sangat membahagiakan bagi Nabila. Inilah yang diungkap Shirin Sungkar dan Saskia Adiameka saat membesuk Nabila di rumah sakit Kamis kemarin. Lalu seperti apa Shirin dan Saskia berbagi cerita tentang perjuangan Nabila yang akhirnya harus melahirkan secara sesar? Sehat, oke, ya kan. Kita sebenarnya datang bareng juga sebelum mempersiapkan ini berapa bulan lagi nih kita akan ngalamin seperti ini. Tapi senang sih ngeliat sehat ya semuanya. Udah maksudnya udah bisa kemana-mana, udah bisa jalan gitu, gilanya. Sesar atau normal? Dia sesar, tapi kan kasihan sebenarnya dia udah bukan berapa ya. Udah induksi segala macam, ujung-ujungnya sesar karena memang nggak ada bukaan lanjut gitu. Dia niatnya normal sih memang, karena kan udah senam segala macam. Cuman ya udahlah, apa aja yang penting anaknya sehat. Benar. Aku bilang ya udah coba induksi alami, totok segala macam. Dia nungguin sampai 40 kan, 40 minggu. Mirip bapaknya. Suaminya banget. Tapi cantik banget, masya Allah. Tapi bapaknya banget. Tapi kalau bayi kan masih berubah-ubah ya. Mukanya kemarin sama hari ini masih beda banget. Ramainya pembicaraan terkait dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Jambi Zumi Zola yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai tersangka turut serta membawa Ayu Dewi angkat bicara. Ayu yang cukup lama menjalin kasih dengan Zumi Zola, bahkan nyaris menikah, terus digoda sahabatnya seperti Melanie Ricardo untuk menanggapi persoalan yang membelit Zumi Zola sekarang. Lalu seperti apa reaksi Ayu Dewi yang seolah tak peduli dengan beratnya persoalan yang dihadapi mantan kekasihnya tersebut? Mantan Bu Ayu kan dulu hampir menikah, cukup lama pacarannya, tiba-tiba sekarang ada problem kan, Bu Ayu ikut sedih nggak? Nah, aku tuh perasaan simpati dan empati itu semakin dewasa, semakin ditujukan untuk orang-orang tersayang. Jadi untuk keluarga. Jadi buat mantan udah nggak ada tersisa lagi rasa sayang ya? Jadi yang namanya di luar tuh kan. Lu namanya nyetuk. Mana lu namanya nggak tanyain? Di tengah kesibukannya di panggung hiburan dan menjalani usaha kuliner, Carissa Putri tetap menjalankan perannya sebagai ibu. Apalagi ketika putranya Queen Zino kini sudah berusia 4 tahun dan mulai memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sebab itu pula Carissa mengaku tetap menomorsatukan keluarga dan baru melakukan aktivitas dan sejumlah kesibukan di siang hari sepulangnya Queen Zino dari sekolah. Udah 4 tahun umurnya, udah sekolah tiap hari. Dia lagi nanya terus ini apa? Kenapa kayak gitu, gunanya apa, lagi ya fase pengen tahu banget dan semua ditanya sama dia. Cowok 4 tahun lagi aktif-aktifnya, segala sesuatu yang dilarang malah disengajain. Jadi ya harus banyak proses sabar dan terus ngajarin anak. Tapi keteteran juga nggak sih harus? Anak sih tetap yang utama sih, jangan sampai keteter. Karena anak selesai sekolah, anak sekolah, baru aku datang ke restoran. Apapun akan dilakukan seorang ibu demi kesembuhan buah hatinya. Ini pula yang terus diperjuangkan Asri Welas. Meski putra keduanya, Ryan Gibran Ridara Harja, sudah 2 kali jalani operasi katarak, tapi Asri Welas masih belum mengetahui apa yang menyebabkan kondisi putranya bisa seperti sekarang. Sebab itu pula Asri Welas akan terbang ke Jerman untuk menemukan jawaban terkait penyebab penyakit yang diderita sang putra tercinta. Tak lama lagi, Tommy Kurniawan akan kembali naik pelaminan. Meski ia enggan menyebut tanggal pasti, tapi segala persiapan demi kelancaran pernikahannya yang akan digelar di Aceh pada bulan Februari ini terus dirampungkan. Salah satunya adalah kesiapan Tommy untuk menjalani bimbingan pranikah di Aceh selama 2 hari sebelum prosesi ijab kabul dilangsungkan nantinya. Mampu menyedot lebih dari 4 juta penonton dalam waktu singkat, film Dilan 1990 juga membangkitkan kreativitas netizen lewat sejumlah meme bertema Dilan yang membanjiri dunia maya. Sementara itu, bagaimana pula aksi Michelle Zudit saat menggelar nonton bareng film London Love Story 3 di kawasan Blok M? Sesaat lagi hanya di Hot Shot.
Baru-baru ini ada fenomena unik mengulik hati yang mewabah mewarnai jagat hiburan, yaitu fenomena menonton film Dilan 1990. Pemandangan seperti inilah yang terbingkai oleh kamera tim Hotshot di sederet teater bioskop ibu kota Jakarta. Terlihat penonton ramai memadati gedung bioskop karena antusias untuk menonton film yang diadaptasi dari buku terkenal karya P.D. Baik itu. Uniknya tidak hanya anak-anak muda, bahkan Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Kemaritiman pun turut penasaran. Menyaksikan bagaimana film Dilan begitu heboh mencetak fenomena hingga meraup 4,5 juta lebih penonton. Gila, yang pasti senang banget dan bersyukur karena ini melebihi target kita. Sebenarnya tuh kita targetnya tuh paling ya 2 juta lah, 3 juta, dan ternyata sampai hari ini hari ke-14 2 minggu udah 4,5 jutaan dan itu gila sih. We're very happy dan kita kita tuh senang banget, ini bener-bener kayak surprise banget buat kita. Ternyata filmnya bagus banget. Gak nyangka, dialognya kuat sekali. Tidak hanya kuat, juga lucu gitu. Dan cerdas. Jadi hebatnya PD, dialognya itu lucu, cerdas. Uniknya, sukses film Dilan 1990 menggulirkan fenomena heboh di dunia maya. Adegan romantis Dilan kepada Milea ramai dijadikan parodi dan juga populer dijadikan ratusan versi meme seru yang bahkan mengundang Kaisang putra bungsu Presiden Joko Widodo untuk ikut seru menciptakan meme dari kutipan adegan Dilan. Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Kamu Milea ya? Bukan, gue milenium. Bisa aja. Aku prediksi nanti kita bakal ketemu di kantin. So tau lu kayak dukun ya? Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Jangan pernah bilang ke aku kalau ada yang nyakitin kamu. Nanti orang itu akan hilang. Woi, pelan-pelan dong. Maafin lu. Dia nggak diingat. Sering banget, parah, lucu banget. Jadi yang ngebantu film ini juga jadi viral tuh gara-gara banyak juga yang kayak Instagram memes, terus Instagram pemerintah, Instagram merek apa lah suka pada bikin memes gitu. Lucu gitu, jadi ngebantu kita juga karena emang menurut aku Ayah PD nulis quotes tuh bagus banget, lucu. Terus ya sebenarnya so simple gitu, tapi bisa dikemas dengan cara yang sangat unik ya. Jadi ya seneng sih, lucu. Gue buka grup Dilan nih di WhatsApp, kita ada grup yang cash. Wah, Kesang ini nih nge-repost nih di Instagram nih. Jangan rindu, ntar lapar madang aja gitu. Jadi buat kalian semua, ini adalah film yang keren banget yang mengawali tahun ini, yang sangat romantis, sangat fun, sangat lucu, dan sangat inspiring. Jadi nggak usah ada alasan lagi, pokoknya kalian harus nonton, ikutin trennya. Semua orang lagi ngetren nonton nih, biar kalian semua nggak penasaran, jadi nggak kudet kalau ada ngobrol Dilan. Hah, apaan sih Dilan? Nah, nggak seru deh loh. Makanya jangan lupa untuk nonton Dilan, masih tayang sampai hari ini, oke? Sampai ketemu di bioskop. Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Dari kesuksesan film Dilan 1990 yang mampu menyedot lebih dari 4 juta lebih penonton, inilah kebahagiaan Michelle Zudit saat film yang dibintanginya, London Love Story 3, tayang perdana di bioskop Indonesia pada Kamis kemarin. Tak sabar melihat antusias pecinta film tanah air dan pengikut setia cerita Dave dan Karamel dalam London Love Story, Michelle hadir langsung mengunjungi bioskop di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dari tim London Love Story 3 dan khusus hari ini di Blok M Square ada Michelle Zudit. Silahkan. Gimana filmnya, bagus gak? Terima kasih sekali lagi. Baper gak? Oh ya, Mas Susi, gimana menurut kamu filmnya? Pokoknya filmnya bikin baper banget, bikin tisu abis. Aduh.
Kebahagiaan Michelle Zudit melihat respon positif penonton yang sampai terbawa perasaan bahkan menitikan air mata melihat drama percintaan Dave dan Karamel kian bertambah saat ia masih melihat semangat para fans yang rela berduyun-duyun datang ke bioskop meski cuaca tengah hujan. Full house, terus juga mereka datang hujan-hujanan, cuaca lagi tidak mendukung tapi mereka datang. Dan sekarang crowd-nya udah lebih dewasa, sesuai sama filmnya, juga punya karakter cerita yang emang benar-benar bisa dinikmati sama banyak kalangan ya. Jadi yang datang kali ini bukan cuma remaja, tapi tadi udah yang berkeluarga jadi juga datang, mereka juga senang dan mereka terbawa sama alur ceritanya. Dan lo harus siap kalau suatu saat Karamel lebih total. Aku gak pengen kamu terjebak dengan aku yang cacat kayak sekarang. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, saya Alodia Desi pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastinya hanya di SCTV 1 untuk semua.